Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Apa kabar semuanya? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kita tetap bisa diberikan kestabilan pola pikir, gaya hidup, dan ekonomi serta kesehatan agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, masih berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di dunia, terutama di Indonesia yang kita rasakan sendiri terkait pandemi COVID-19 yang kita semua sama-sama harapkan semoga cepat berlalu dan semoga kita bersama keluarga atau orang-orang yang kita sayangi tidak terkena atau terjangkit virus ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan agar kita bisa terus beraktivitas dengan baik. Banyak istilah-istilah selama pandemi COVID ini ya. Kalau di dunia kayaknya udah 2 tahunan, tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya masuk mulai Maret ya, Maret 2020 itu masuk, itu kasus pertama ya di Maret 2020. Artinya sudah sekitar 1,5 tahun. Ya mulai mungkin merasakan dan mulai ya semoga lah kita bisa terus survive, bertahan di tengah kondisi seperti ini. Kita bisa terus diberi kestabilan pola pikir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan harapannya semoga pandemi ini cepat segera berlalu, paling tidak bisa diatasi oleh negara ini. Dan terima kasih untuk semua orang yang sudah bekerja keras untuk menghadapi pandemi ini gitu. Tapi khusus konten kali ini kita akan membahas istilah-istilah yang sering kita dengar selama pandemi COVID-19 ini, selama udah sekitar 1,5 tahun ini. Istilah-istilah, ada banyak istilah yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, tapi mungkin kita nggak terlalu peduli gitu, atau nggak terlalu mau tahu. Tapi setelah COVID ini kita jadi mau tahu nih, kayak misalnya istilah-istilah tentang virus, vaksin, imun, itu kan udah sering kita dengar ya, sehari-hari. Tapi mungkin kita ya udahlah, sekedar berlalu, sekedar tahu aja. Tapi ada juga istilah-istilah yang kayaknya asing dan baru kita dengar setelah COVID ini, kayak pandemi, epidemi kan gitu. Itu kayaknya baru kita dengar gitu. Istilah-istilah seperti itu gitu. Nah, kira-kira nih apa aja definisi atau arti dari istilah-istilah itu, tapi berdasarkan KBBI, karena KBBI adalah panduan atau standar kita berbahasa Indonesia. Kira-kira ada nggak ya definisi istilah-istilah itu di KBBI? Apa aja gitu. Nah, kalau kalian merasa konten ini bermanfaat dan menambah wawasan serta memberikan informasi kepada kalian, silahkan klik tombol langganan atau subscribe, klik like dan komennya, serta nyalakan loncengnya untuk video-video lebih lanjutnya. Video-video tentang arti-arti kata yang ada di dalam bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Itu aja pembukaan dari saya. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Salam stabil. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, untuk istilah pertama, aku akan mulai dengan kata wabah. Nah, ini mungkin udah sering kita dengar ya sebelum-sebelumnya, tapi selama pandemi ini menjadi konsentrasi kita. Jadi kayak kita tuh makin dekat dengan istilah wabah. Wabah ini kalau dulu bercandainnya ya, bercandainnya tuh kayak orang ketemu sama, belum pernah pacaran sama orang lain yang belum pernah diketemuinya, ketemu di sosial media, waktu di sosial media wah, tapi pas ketemu bah. Itu bercanda loh ya, karena sekarang mulai sulit bercanda di negara ini orang-orang, jadi saya harus memberitahu kalau ini bercanda. Oke, ini bercanda. Enggak ya. Wabah kalau dalam KBBI-nya didefinisikan sebagai penyakit menular yang berjangkit dengan cepat. Nah, ini dia. Jadi penyakit menular yang menjangkitnya dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas gitu. Ini contohnya seperti wabah cacar, disentri dan kolera, dan yang sekarang kita hadapi adalah wabah COVID-19 gitu. Penyakit yang menular yang berjangkit dengan cepat. Jadi harap hati-hati, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan, dan terapkan protokol kesehatan dengan baik. Anjuran-anjuran pemerintah itu ikutin aja. Semoga bermanfaat.
Nah, istilah selanjutnya ini ada epidemi. Epidemi ini sebenarnya sama dengan wabah itu, tapi epidemi ini digunakan di dalam istilah kedokteran. Nah, epidemi dalam istilah kedokteran yang ada dalam KBBI itu artinya adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Nah, itu dia. Jadi ada tambahan dari wabah tadi menimbulkan banyak korban. Kalau wabah tadi cuma penyakit yang menular yang berjangkit secara di daerah yang luas, tapi kalau epidemi ini dia lebih memiliki arti menimbulkan banyak korban gitu. Misalnya penyakit yang tidak secara tetap berjangkit di daerah itu gitu. Jadi istilah lain dari wabah, tapi ini kayaknya lebih punya lebih detail definisinya karena dia memiliki definisi menimbulkan banyak korban begitu. Itu aja, semoga bermanfaat. Sangat stabil. Nah, selanjutnya adalah istilah pandemi. Nah, pandemi ini udah nggak asing lagi di telinga kita ya, karena belakangan ini sejak masuknya COVID-19 ini kita kenal dengan istilah pandemi COVID-19. Tapi pandemi itu apa artinya? Pandemi menurut KBBI artinya adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Nah, pandemi ini juga, pandemi COVID-19 khususnya itu juga meluas ya, berjangkitnya, timbulnya di mana-mana, bahkan di seluruh dunia gitu, kecuali di Korea Utara. Tapi ingat, beda, tidak terjangkit sama tidak diberitakan terjangkit itu berbeda ya. Tapi kita nggak tahu apakah, mudah-mudahan benar di Korea Utara tidak terjangkit, tapi di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia itu terjangkit. Makanya disebut dengan pandemi karena meliputi daerah geografi yang luas. Itu definisi pandemi. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada istilah virus. Nah, virus ini bukan hanya ada di komputer ya, buat anak-anak milenial. Hey, tolong. Ini tidak hanya ada di komputer atau menyerang handphone atau laptop kalian, bukan. Virus dalam KBBI artinya adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, penyebab dan penularan penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies, dan sekarang COVID-19 ya, virus, termasuk virus ya, karena tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa gitu. Yang kedua, virus memiliki arti program ilegal yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui jaringan atau disket sehingga menyebar dan dapat merusak program yang ada. Nah, itu dia. Itu dari istilah kesehatan dan istilahnya untuk ilmu komputer begitu. Jadi virus adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mikroskop biasa. Jadi dia harus dilihat dengan mikroskop elektron gitu dan menyebabkan penyakit menular. Itu disebut dengan virus dalam ilmu kesehatan. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada isolasi. Nah, buat kalian yang berpikir isolasi itu lakban, ya itu juga sebenarnya, tapi namanya solasi, bukan isolasi. Isolasi dalam KBBI memiliki pengertian pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain, pengasingan, pemencilan, atau pengucilan. Nah, untuk yang kedua, kita lanjut aja dulu ya. Yang kedua, keadaan terpencilnya satu wilayah karena jauh dari hubungan lalu lintas. Nah, yang ketiga, isolasi memiliki pengertian penyekatan dalam kurung penghambatan atau penahanan arus listrik oleh suatu bahan sehingga arus itu tidak dapat mengalir. Nah, itu dari ilmu elektronika. Selanjutnya dari ilmu perikanan, pemisahan suatu kelompok ikan dari kelompok ikan lainnya sehingga perkawinan antar kelompok dapat dihindari. Nah, ini untuk meredam tingkat populasi ikan kali ya, untuk memisahkan ikan satu dengan ikan lain supaya tidak terjadi perkawinan. Ini dipisahkan oleh sedih. Oke, selanjutnya dari istilah kedokteran nih, isolasi memiliki pengertian tindakan pemisahan pasien berpenyakit menular dari orang lainnya. Nah, itu yang terjadi di selama COVID-19 ini, pandemi ini. Jadi kita kalau misalnya merasa nggak enak badan atau ada gejala-gejala terjadinya COVID-19 pada diri kita, itu segera lakukan isolasi, baik itu isolasi mandiri atau isolasi di fasilitas-fasilitas kesehatan yang disediakan oleh negara ini atau rumah sakit terdekat yang menyediakan fasilitas isolasi. Itu aja, semoga bermanfaat.
Nah, selanjutnya istilah yang nggak asing lainnya di selama pandemi COVID-19 ini adalah karantina. Nah, ini dia. Karantina dalam KBBI memiliki pengertian tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan. Nah, ini dia penularan baik itu penyakit atau sebagainya ya. Selanjutnya karantina memiliki pengertian tempat untuk menahan ternak impor yang baru datang dari luar negeri guna mencegah penyebaran penyakit menular. Nah, itu dari ilmu peternakan. Selanjutnya dari ilmu kedokteran nih. Istilah karantina memiliki pengertian upaya untuk memisahkan dan membatasi pergerakan dan interaksi orang sehat yang mungkin terpapar penyakit menular untuk memantau dan mengetahui perkembangan kondisi mereka selanjutnya. Jadi dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Jadi kalau ada orang sehat di karantina, tanda-tandanya sakit misalnya, terus dilihat selama masa karantina dia gimana gitu kali ya, untuk mencegah penyebaran penyakit yang diduga ada di dalam orang sehat tersebut. Itu istilah karantina. Itu aja, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada inkubasi. Nah, ini buat teman-teman yang berpikiran aneh-aneh, tolong hentikan pikiran itu. Ini beda sama mastur ya. Mastur gerhana maksudnya. Gitu. Beda-beda. Nah, inkubasi sendiri memiliki dalam KBBI memiliki pengertian dari istilah kedokteran nih ya. Masa dari saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh atau saat penularan sampai ke saat timbulnya penyakit itu, masa tunas. Atau dari istilah biologinya adalah penetasan telur dengan pengeraman dan pemanasan buatan gitu. Jadi inkubasi itu dari istilah kedokteran adalah masa dari suatu penyakit masuk ke dalam tubuh terus sampai dia menjadi benar-benar penyakit gitu. Itu namanya disebut masa inkubasi. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya istilah lainnya yang terkenal selama masa pandemi ini adalah imun. Nah, ini juga nih penting nih buat kita. Imun dalam KBBI memiliki pengertian kebal terhadap suatu penyakit. Kalau sudah disuntik dan segala macamnya, tadi itu ada contohnya di dalam KBBI. Nah, untuk itu kita harus juga memperkuat imun kita. Mungkin salah satu caranya adalah memvaksinasi diri, atau dengan meminum vitamin-vitamin, atau ya meminum makanan-makanan sehat yang bisa meningkatkan imun. Tapi ingat, utamakan kemanusiaan, jangan berebut-berebut, jangan menghalangi orang lain juga untuk mendapatkan kekebalan imunnya, begitu teman-teman. Jangan rebutan kayak bir brand kemarin, jangan direbut-rebutin, berbagi aja, berbagi gitu, jangan serakah. Ingat ya, kemanusiaan harus lebih penting dari segalanya. Imun itu istilahnya kebal terhadap suatu penyakit dalam KBBI, itu dalam ilmu kedokteran. Semoga bermanfaat. Nah, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan vaksin. Nah, belakangan kita sudah mempunyai banyak vaksin ya, dan sudah mulai disosialisasikan serta dilakukan penyuntikan terhadap berbagai masyarakat. Ya, semoga saja segera seluruh rakyat Indonesia divaksin dan semoga kebal dari penyakit, dan semoga ini ada cara yang ampuh untuk menekan angka peredaran COVID-19 itu. Vaksin dalam KBBI memiliki pengertian bibit penyakit, misalnya cacar yang sudah dilemahkan dan digunakan untuk vaksinasi. Nah, itu vaksin itu sebenarnya adalah bibit penyakit ya, tapi dia sudah lemah, jadi divaksinasi. Tujuannya mungkin kalau dari istilah kedokteran, kalau yang aku tahu ya, itu disuntikan ke kita supaya tubuh kita nggak asing lagi sama penyakit tersebut. Jadi kita udah punya sistem kekebalan imun, dan tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan istimewa karena kita bisa membentuk imun terhadap penyakit yang ada gitu. Itu makanya vaksin dibuat dan disuntikan atau diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menghadapi atau memiliki kekebalan imun tadi terhadap penyakit yang ada gitu. Itu tujuannya baik. Jadi kalau misalnya kalian merasa vaksin ini nggak baik, ya udah terserah pilihan kalian, tapi jangan merugikan orang lain dong, ya kan. Lebih baik divaksin supaya kita punya kekebalan imun. Semoga bermanfaat. Nah, itu aja tadi istilah-istilah kayaknya yang udah mulai nggak asing di telinga kita selama masa pandemi ini. Mungkin banyak istilah lainnya, tapi mungkin cuma itu aja yang bisa dibahas karena itu aja yang aku tahu. Dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan apabila mungkin ada salah-salah pengertian atau salah pengucapan atau salah apapun itu, saya memohon maaf.
karena tujuan saya hanya membacakan apa yang ada di dalam KBBI berdasarkan KBBI yang saya miliki dan saya yakini itu benar dan saya sampaikan begitu. Dan semoga bermanfaat untuk orang. Tujuan saya hanya untuk sama-sama saling belajar, karena saya juga akhirnya belajar ternyata vaksin itu pengertiannya adalah bibit penyakit yang disuntikan supaya membuat tubuh kita memiliki imun. Ternyata pandemi itu artinya ini, dan saya belajar juga, dan semoga kita bisa sama-sama belajar untuk memahami agar kita bisa sama-sama patuh terhadap apa yang udah diterapkan oleh negara ini. Percaya aja itu adalah cara terbaik, dan semoga doa kita juga terkabul agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan segera teratasi dengan baik, yaitu, dan tidak menimbulkan korban-korban lainnya gitu. Dan semoga keluarga kita serta kita sendiri diberi kesehatan dan kestabilan hidup agar kita bisa terus beraktivitas dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang positif. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan jika kalian merasa bahwa konten ini atau channel ini memiliki manfaat untuk kalian, menambah informasi dan menambah wawasan kalian, silahkan klik tombol berlangganan, karena berlangganan itu gak bayar, gratis, atau tombol subscribe-nya ya. Dan klik like, comment, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui update-update terbaru dari konten ini, channel ini. Dan semoga channel ini bisa terus berkembang agar bisa memberikan informasi-informasi dan menambah wawasan saya dan kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil. Semoga kita terus diberikan kestabilan hidup, pola pikir, dan pemahaman agar kita terus bisa bertindak, berpikir, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.